Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara bersama-sama dengan bergotong royong. Pemilu masih jauh. Itu nanti aja selesai dulu, ini baru setahun, selesaiin 5 tahun dulu, kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan bangsa ini. Bapak juga belum memikirkan kali ya 5 tahun berikutnya. Mantan Presiden Jokowi mengakui mengarahkan barisan relawannya untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode. Pernyataan politik Jokowi keluar merespons Ketua Umum Relawan Bara JP, Willem Frans Ansanai, yang mengaku mendapat arahan untuk kembali mendukung Prabowo Gibran saat pengukuhan pengurus baru Bara JP di Jakarta beberapa waktu lalu. Jokowi angkat bicara soal anggapan arahannya mendukung Prabowo Gibran 2 periode sebagai bentuk penyelamatan diri. Menurut Jokowi, tak ada hubungannya antara isu ijazah dan dukungan ke Prabowo Gibran 2 periode. Itu kan saya sampaikan itu sejak awal dalam pertemuan relawan ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk 2 periode. Kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa, namanya demokrasi. Artinya itu bukan menyelamatkan diri dari kasus ijazah ya Pak? Gimana? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ijazah sama 2 periode hubungannya. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai arahan Jokowi ke relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode muncul sebagai respon atas berbagai serangan terhadap keluarganya, antara lain soal isu ijazah palsu. Ya, serangan terhadap Pak Jokowi sendiri soal ijazah, kemudian Gibran juga akhir-akhir ini dipersoalkan soal ijazahnya. Ya, sehingga ini perlu ada mekanisme escape mechanism gitu ya, mekanisme penyelamatan. Menurut Wakil Ketua Umum Bara JP David Pajung, tak ada yang salah dengan instruksi Jokowi agar mendukung Prabowo Gibran 2 periode. David bilang jangan sampai terpecah di tengah jalan karena rawan goncangan politik. Itu kan karena Pak Jokowi sangat sadar bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden itu satu paket utuh yang nggak boleh dipecah di tengah jalan, karena ketika dipecah di tengah jalan itu akan menimbulkan gejolak-gejolak bom waktu politik. Analis komunikasi politik Hendri Satrio berpandangan, instruksi Jokowi ke relawan mengandung pesan Jokowi ingin Prabowo Gibran sepaket di Pilpres 2029 dan Gibran bisa lanjut ke Pilpres 2034. Pak Jokowi ingin ada stabilitas politik. Kenapa? Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Adem, Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Pak Jokowi memahami dan berkeinginan Mas Gibran tetap menjadi wapresnya Pak Prabowo, karena ya mungkin saja ada perubahan-perubahan politik yang menyebabkan Pak Gibran dan Pak Prabowo berhadapan-hadapan di 2029. Arahan Jokowi kepada relawan untuk mendukung Prabowo Gibran mencuat seiring bola liar isu keaslian ijazah Jokowi dan Gibran yang dipersoalkan Roy Suryo CS. Belum lagi isu keretakan hubungan Prabowo dan Jokowi menyusul reshuffle kabinet yang menggeser sejumlah menteri yang dikenal dekat dengan Jokowi. Selamat malam saudara. Arahan mantan Presiden Jokowi kepada relawannya untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode memunculkan pertanyaan, kemana manuver politik Jokowi ditujukan? Ada yang berspekulasi, ini siasat penyelamatan politik Jokowi di tengah masifnya serangan politik kepada keluarganya. Ada yang menilai, Jokowi tengah mengamankan jalan politik anaknya, Gibran Rakabuming di Pilpres 2029 bahkan 2034. Benarkah arahan Jokowi hanya ditujukan untuk relawan atau sebenarnya pesan untuk Prabowo dan elit politik nasional?
apakah siasat Jokowi mampu mengamankan terah politiknya hingga menembus 2034? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Sudah hadir sejumlah narasumber di studio. Saya menyapa Bang Refli Harun, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Bang. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Adian Apitupulu, politisi PD Perjuangan. Selamat malam, Bang. Malam, merdeka. Merdeka. Saya menyapa Bang Freddy Alex Damanik, Waketum Projo. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Bang Ade Armando, politisi PSI. Selamat malam. Malam. Di floor saya menyapa Pak Slamet Ginting, pengamat politik Universitas Nasional. Selamat malam, Pak Slamet. Selamat malam. Ada Firdian Aurelio, kreator konten Lawan Buta Politik. Selamat malam. Dan kami masih menunggu ada David Pajung, Waketum Bara JP. Dan juga Hendarsam Marantoko. Halo, selamat malam, Pak David. Hai, Bang. Oke, kita juga masih menanti kedatangan dari Hendarsam di sini, Pak Hendarsam di sini. Saya langsung saja bertanya ke Pak Ginting. Pak Ginting, apa pesan yang ingin dituju Jokowi dengan pernyataannya mendukung Prabowo Gibran 2 periode? Ya, tentu saja ini ada motif politik ya. Karena saya ilmuwan politik, tentu saja dari perspektif politik, dia ingin mengunci bahwa Gibran itu harus tetap berada di dalam radar kekuasaan. Bukan hanya hingga 2029, tapi juga bisa sampai 2034. Sekaligus sebenarnya Jokowi juga ingin menunjukkan pada publik bahwa dia masih punya pengaruh politik yang sangat kuat pasca lengser 2024. Ini menunjukkan bahwa Jokowi itu sedang melakukan siasat politik. Siasat politik itu bisa diartikan bahwa dia ingin mengunci kepada lawan-lawan politik atau kawan-kawan politiknya bahwa Gibran itu harus tetap dalam radar kekuasaan, dan ini juga artinya menekan Presiden Prabowo agar tetap menggunakan Gibran untuk periode selanjutnya. Nah, ini tentu saja membuat Presiden Prabowo tidak nyaman. Mengapa tidak nyaman? Karena kalau orang Betawi bilang kira-kira Belanda masih jauh. Nah, sementara kalau dilihat pada periode kedua Jokowi waktu itu, toh juga harus menunggu koalisi-koalisinya seperti apa. Nah, dengan cara ini artinya Jokowi berpotensi memotong jalur partai-partai koalisi. Karena belum tentu ya 80% dukungan di parlemen, nah itu juga harusnya diperhatikan. Karena belum tentu juga misalnya PDIP di luar koalisi, belum tentu juga nantinya tidak diajak, bisa juga diajak. Nah, cara berpikirnya kira-kira begini. Siapa yang akan menjadi wakilnya Presiden Prabowo ke depan, itu sama saja mendapatkan karpet merah untuk bisa menjadi presiden berikutnya, siapapun itu. Karena itu Presiden Prabowo tentu akan menghitung dengan cermat. Artinya begini, kalau bola itu seperti judul acara ini bola liar, ini betul-betul seperti bola liar. Misalnya, kalau SBY menggandeng Demokrat, itu sama saja menguntungkan Demokrat untuk pilpres berikutnya. Kalau dia menggandeng PDIP, begitu juga. Termasuk Golkar, PAN, dan lain-lain. Karena itu menurut saya agak kurang etis ketika ini dia memotong jalur. Memotong jalur mengabaikan koalisi partai politik yang sudah ada. Nah, tentu saja ini akan dilihat apakah dalam 5 tahun ke depan Gibran akan menunjukkan performan yang diharapkan. Jika tidak, tentu saja Presiden Prabowo tidak akan
kemudian menggandeng Gibran lagi. Nah, ini juga harus dilihat bahwa PSI itu kan tidak ada di parlemen, tapi memang pada pilpres yang akan datang semua terbuka kesempatan. Jadi betul-betul bola liar sama sekali. Nah, karena itu harus dilihat psikologi politik. Presiden Prabowo itu adalah pemain politik yang sangat dominan, dia tidak mau diintervensi siapapun, dan dia sebagai militer tentu saja memperhatikan loyalitas, kapabilitas, sehingga omongan seperti ini dianggap tidak loyal. Kira-kira begini, lu siapa sih? Kan lu bukan presiden lagi. Kan kira-kira begitu. Itu persepsi dan perspektif yang memang akan muncul kalau dalam menganalisis secara politik. Oke, baik, saya ke Bang David. Bang David, nggak etis potong jalur, tidak loyal lagi. Ya, itu pendapat Bang Slamet ya. Itu wajar-wajar aja. Yang saya mau katakan begini, pertama sebelumnya saya ingin mendeklar ya position statement saya saat ini sebagai relawan Bara JP, relawan Jokowi yang sekaligus juga include sebagai relawan Prabowo Gibran. Supaya clear statement saya ke depan. Yang pertama begini, saya pikir apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sebenarnya case-nya itu secara internal. Menyampaikan pesan moral kepada relawan-relawannya termasuk kami Bara JP. Untuk yang pertama ada dua pesan beliau. Satu, dukung full di grassroots semua program-program Prabowo Gibran untuk itu bisa dirasakan oleh masyarakat, dan tentunya kalau semua supporting dari kekuatan-kekuatan relawan itu full mendukung program itu, yakin bahwa 2 periode akan jalan. Sebagaimana juga janji statement politik Pak Prabowo di bulan Mei ketika ada kegiatan salah satu ormas dari Gerindra ya, mengatakan bahwa jangan dukung saya kalau saya gagal. Sebenarnya statement Prabowo itu ingin mengatakan bahwa saya pasti berhasil. Kan jangan harus di balik sudut pandang kita. Nah, bagi kami sebagai relawan, apa yang disampaikan Pak Jokowi sebagai pembina tunggal dari semua relawan-relawan Jokowi sampai hari ini, baik ketika bertarung sampai menjadi presiden sampai turun itu beliau masih menjadi pembina kami. Nah, sebenarnya ini sangat normatif saja statement itu ya. Yang nggak normatif atau mungkin yang harus diributin ketika misalnya seorang Jokowi mengatakan misalnya ke Bung Refli, dukung Anies maju lagi, atau misalnya dukung Ganjar Puan maju lagi, itu yang mungkin akan menggelitik. Tetapi kalau seorang Jokowi mengatakan dukung Prabowo Gibran 2 periode, saya pikir ini wajar-wajar aja. Problemnya adalah yang menjadi masalah adalah dan menimbulkan riak-riak dan geliat politik adalah, pertama, Jokowi Jokowi ini kan bukan elit partai kan, bukan pimpinan partai, misalnya seperti Ibu Mega, SBY, Pak Prabowo ya, semua itu elit partai, bahkan top leader partai. Tetapi Jokowi ini nggak punya kekuatan partai, seharusnya nggak perlu ditakutin statement itu ya, seharusnya. Tetapi jangan salah, kekuatan grassroots ya, real basis masa Jokowi itu adalah akar rumput yang dalam hal ini notabene adalah relawan. Nah terakhir Mbak, yang saya mau bilang adalah Jokowi ini mungkin terlalu tinggi dan besar ya, sehingga setiap respon dari angin-angin ini selalu melihatnya kepada pohon tinggi. Dan wajarlah, kami melihat wajar aja kalau ada riak-riak politik dari setiap satu kalimat yang keluar dari seorang Jokowi. Bang Refli, pernyataan dari Pak Jokowi dianggap normatif dan kayaknya nggak perlu ditakutin, nggak perlu heboh gitu lah. Yang takut siapa? Yang jangan-jangan yang takut Kompas TV ya kan? Enggak. Karena kita diundang di sini untuk membahas ya, maka saya menghormati Kompas TV yang melihat ini adalah sebuah bahasan politik yang menarik untuk dibahas, kan itu. Jadi ada pernyataan dari seorang Jokowi. Saya hormati dia sebagai mantan presiden. Pernyataan dari Bu Mega, dari Jokowi, dari SBY, itu kan pernyataan-pernyataan yang tentu akan jadi highlight ya kan. Jadi biasa saja. Tetapi begini, kita harus melihatnya dari sisi analisis politiknya. Nah, analisis politiknya begini. Apakah ketika Jokowi menyampaikan ini, dia dalam kondisi yang pede atau dalam kondisi yang tidak yakin sesungguhnya? Kan itu yang paling penting, psikologi di balik itu.
Kalau dikembalikan kepada Andreas Pereira, wah ini kelihatannya dia mau menghindari masalah ya kan dengan mau tetap memegang atau memeluk Prabowo Subianto. Maka kita harus lihat itu. Apakah dia cukup pede sehingga dia ngomong, saya minta kalau bahasanya gitu kan, Prabowo tetap dengan Gibran, atau dia mengharap, wah mudah-mudahan Prabowo tetap memakai anak saya dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Nah saya melihat ada dua hal ya. Pertama, bahwa yang tidak bisa dimungkiri adalah penguasa yang tidak berkuasa lagi, kekuasaan itu makin lama akan makin surut. Itu tidak bisa dimungkiri, itu kan sudah hukum alam. Maka kita lihat reshuffle misalnya, walaupun reshuffle tersebut ada kontroversinya misalnya, setelah dicopot diangkat lagi jadi komisaris misalnya. Hari ini berkunjung ke Solo misalnya untuk melapor dan lain sebagainya. Tapi kita melihat bahwa Prabowo sudah mulai sedikit demi sedikit melakukan pergeseran-pergeseran. Yang paling kentara adalah bagaimana pengelolaan dan penguasaan BUMN di situ. Karena itulah yang namanya pundi-pundi uang negara. Jadi dia tidak ingin lagi ada dualisme, ya kan? Dualisme pengaruh. Dia pengen satu pintu dan itu adalah dana antara BUMN. Saya bayangkan nanti jangan-jangan Kementerian BUMN dibubarkan, jangan-jangan cuma ada dana antara saja. Nah, di sisi lain Jokowi tentu melihat ini. Kalau dia tidak perintahkan relawannya dari awal-awal untuk konsolidatif, jangan-jangan bubar satu demi satu kan. Kan kita juga lucu mengatakan, kok ada relawan Jokowi, padahal sudah 2 periode tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan juga wakil presiden, karena dilarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi kan. Jadi buat apa lagi ada relawan seperti itu? Maka saya mengatakan dia sedang memegang relawannya dan sedang berusaha tetap memegang Prabowo agar masa depan politiknya itu masih cerah. Tetapi persoalannya adalah kalau misalnya kasus ijazah terungkap misalnya, kemudian termasuk juga kasus ijazah Gibran terungkap, maka saya mengatakan ya endgame bagi Jokowi dan katakanlah dinasti politiknya. Dan itu saya kira akan mengubah konstelasi politik. Nah tambahan yang kedua adalah begini. Politik itu uncertainty-nya tinggi sekali. Jadi walaupun Anda bikin statement yang menurut sebagian orang tidak etis, Belanda masih jauh kan begitu. Tetapi kan dia juga pasti menghitung. Gak mungkin SBY tidak ingin memajukan AHY. Tidak mungkin Zulkifli Hasan tidak pernah tertarik dan lain sebagainya. Tahan di situ Bang, menurut saya ke Bang Jan banyak dulu. problem. Ada tanda-tanda endgame sehingga keluarlah pernyataan seorang Jokowi. Saya Mbak? Iya dong. Iya, saya pikir itu hayalan Bung Refli aja kan. Jadi yang harus dicermati begini, yang tadi saya katakan bahwa Jokowi batuk aja itu selalu direspon oleh baik itu pengamat maupun orang-orang yang akan masuk pada kontestasi di 2029. Sehingga setiap langkah, geliat, statement-statement Jokowi itu selalu diikuti secara cermat, bahkan cenderung untuk dimanipulasi, ya. Supaya pertama mendelegitimasi sosok integritas dan pengaruh Jokowi yang luar biasa itu. Kalau kita lihat semua sampai hari ini, hampir setiap hari di gang sempit rumah Jokowi itu penuh sesak dengan orang, ya. Nggak ada seorang mantan presiden yang sudah turun, yang orang terus berbondong-bondong. Itu bukan sebuah rekayasa, datang dari Papua sampai Medan, sampai Aceh itu datang ke sana setiap hari. Dan saya pikir sering disiarkan oleh media-media nasional juga, ya. Jadi itu bukan sebuah rekayasa. Yang berikut yang saya mau katakan adalah pertama begini, setiap kontestasi itu kan ujiannya ada pada uji publik ya. Uji publik itu ada pada election, pencoblosan hari H. Jadi mungkin kita juga mengingatkan kepada semua teman-teman ya, yang punya jagoan 2029 akan membangun sebuah opini, sebuah narasi untuk misalnya memarketing figur-figur terbaik anak bangsa ini. Saya mau katakan gini, ada 2 syarat ya ketika kita teori marketing itu. Tawarkanlah produk-produk yang punya nilai komparatif ya. Yang kedua yang punya nilai kompetitif. Maka pasar akan merespon.
Oke, baik. Saya ke Bang Adian. Bang Adian. Dulu sedih 1 menit. Apa dulu? Ya. Jadi, Singkat aja. Saya punya pertanyaan. Saat kita hanya bicara mengenai kontestasi politik, baru setahun pemerintahan. Kapan kita membangunnya? Kapan pesan konstitusi itu akan terjawantakan, memajukan kesejahteraan umum dan lain sebagainya? Ketika Anda baru bekerja berapa bulan, belum setahun, tiba-tiba sudah berpikir kontestasi. Oke, terlalu dini menurut Bang Refli. Terlalu dini, bro. Jadi kapan, ini yang kita lihat bahwa arahan dari Jokowi, ini apakah memang untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga kita lihat pemakzulan? Nanti Bang Dian jawab. Boleh lihat sekarang kembali, saudara. Pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi. Samaran tokoh politisi Partai Gerindra, selamat malam Bang. Malam Vira. Pelat ya. Saya tadi punya pertanyaan ke Bang Adian, apakah arahan 2 periode Jokowi adalah upaya untuk menyelamatkan keluarganya dari isu ijazah dan juga pemakzulan, Bang Adian? Pertama begini ya, apa yang disampaikan orang itu, apa yang dikatakan orang itu, apa program orang itu merupakan manifestasi dari pemikirannya. Apa yang dipikirkan itu seringkali merupakan wujud dari keinginan-keinginan dia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran itu, kalau Pak Prabowo ini programnya MBG, makan bergizi gratis, terlepas bahwa ada problem-problem dalam pelaksanaan itu nomor 2 menurut saya, tapi nomor 1-nya adalah Pak Prabowo ini sedang berpikir tentang generasi berikutnya. Tidak generasi sekarang. Nah, orang katakan bahwa negarawan itu selalu berpikir tentang generasi berikutnya. Tapi politisi selalu berpikir tentang pemilu berikutnya. Nah, pernyataan Jokowi ini menunjukkan sebenarnya dia politisi, bukan negarawan. Karena dia tidak berbicara tentang generasi berikutnya, tapi dia berbicara tentang pemilu berikutnya. Jadi yang salah apa Bang Adian? Nggak ada yang salah. Semua orang boleh bicara apa saja, tapi dari situ kita memahami, oh cara berpikirnya seperti itu gitu loh. Tapi kan ini pernyataan kedua ya. Pernyataan pertama itu dalam rangkaian peristiwanya ya, itu tanggal 2 atau tanggal 3 Juni surat pemakzulan Gibran itu dikirimkan oleh para purnawirawan ke DPR. Saya mungkin bisa salah dalam tanggal-tanggal. Tanggal 3 Juni, lalu tanggal 6 Juni Jokowi itu bicara bahwa nggak bisa dimakzulkan. Ini satu paket. Kalau ada pemakzulan harus dua-duanya, kira-kira seperti itulah. Nah, kemudian tanggal 25 Juli, 24-25 Juli kalau tidak salah, pimpinan DPR mengatakan bahwa surat pemakzulan itu akan mulai dikaji. Lalu bulan Agustusnya rame lah tuh pembubaran DPR. Isu pembubaran DPR kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kemarin disampaikan bahwa 2 periode lah. Sampai 2 periode.
Nah itu kan juga rangkaian kronologi ya, yang kita bisa mengamati, oh sepertinya ada sesuatu nih, kira-kira seperti itu. Nah kalau kemudian memang tidak bisa dihindari ya bahwa faktanya ada serangan bertubi-tubi. Ijazah Jokowi, kemudian sekarang ijazah Gibran, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya, itu pasti menggetarkan Jokowi sendiri. Nah ini salah satu resiko ketika kemudian dia mau tidak mau akan diperhadapkan sebagai bapak bangsa atau bapak anaknya. Kira-kira seperti itu. Dan dia sudah memilih kan bahwa ya enggak. Terlepas dari dolar naik, terlepas dari situasi ekonomi yang sedang tertekan karena faktor Amerika menerapkan tarif resiprokal dan sebagainya, Jokowi nggak bicara itu. Jadi lebih negarawan Pak Prabowo daripada Pak Jokowi. Lah kalau kemudian seorang negarawan, kan bagaimana sih kita membedakan negarawan dan politisi? Negarawan selalu berbicara generasi berikutnya. Dari mana kemudian kita melihat bahwa oh ada potensi negarawan dalam program Prabowo karena dia berbicara MBG itu berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik, Bang Freddy, ini Pak Jokowi seorang politisi, bukan negarawan kata Bang Adian. Ya, kata Jokowi lah dari pernyataannya. Oh iya, analisa Bang. Karena itu analisis semua orang. Analisa orang memang begitu. Politisi berbicara tentang pemilu berikutnya, negarawan berbicara tentang generasi berikutnya. Oke, baik. Emang sudah itu hukumnya. Ya, jelas Pak Jokowi seorang politisi. Ya, itu statement seorang politisi. Ya, kita tidak perlu menyangkal itu. Tetapi konteks itu beliau juga justru seorang negarawan, justru beliau mengatakan itu kepada relawannya adalah karena memang pemerintahan ini harus berlanjut. Ya, harus berlanjut, tidak cukup hanya 5 tahun menyelesaikan. Tadi Bang Adian mengatakan MBG terlepas dari permasalahan yang ada sekarang, justru itu supaya benar-benar dirasakan oleh generasi berikutnya itu harus dilaksanakan dalam 2 periode. Kemudian juga program-program lain, ada Koperasi Merah Putih, itu harus 2 periode. Saya bukan tidak percaya, tapi memang melihat program yang begitu merintisnya begitu susah, memang ini harus 2 periode dan program-program lain. Itulah kenapa Pak Jokowi dikatakan seorang negarawan. Jadi yang disampaikan ini bukan masalah pribadi, dukungan pribadi Pak Jokowi. Justru yang disampaikan ini adalah keberlanjutan program-program, keberlanjutan visi, keberlanjutan tujuan Indonesia Emas. Itulah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Bang Adian. Tapi kayaknya nggak tepat ya, karena waktu periode Jokowi itu Wapres periode pertama dan Wapres periode kedua tidak sama. Dan tetap berlanjut programnya. Enggak, itu kan kalau lu andaikan bahwa ketika Jokowi menjadi presiden, Wapres periode pertama dan Wapres periode keduanya sama. Artinya kalau kemudian keberlanjutan itu adalah keberlanjutan Wapres dan presiden bersamaan, lu membantah proses yang dilewati Jokowi sendiri. Karena periode pertama dia Wapresnya tidak sama dengan periode kedua. Artinya kalau berangkat dari logika yang lu sampaikan, kenapa itu boleh terjadi pada Jokowi dan tidak bisa terjadi pada Prabowo dengan ganti Wapres periode kedua? Jadi menurut Abang memang kan pernyataan lu itu bertentangan dengan fakta yang dilewati Jokowi kan? Oh enggak juga Bang. Oh enggak. Setiap masa ada dinamikanya, ada pemimpinnya. Ini berbeda Bang. Ini bukan, konteks. maksud gua kan begini. Lu katakan bahwa keberlanjutan itu syaratnya satu paketnya berlanjut. Syarat itu tidak terjadi saat pemerintahan Jokowi. Karena paket pertama di periode pertama dan paket kedua di periode kedua Wapresnya beda. Tidak terjadi juga sama SBY. Tidak terjadi pada SBY dan sebagainya. Jadi itu kalau itu menabrak sejarahnya Jokowi sendiri gitu loh. Kalau kemudian yang lu sampaikan itu adalah menerjemahkan keinginan Jokowi, dia sedang membantah sejarahnya sendiri. Kalau pernyataan lu itu menafsirkan apa yang disampaikan Jokowi, maka tafsiran itu membantah proses sejarah yang dilewatinya sendiri.
Jadi nggak Gitu perlu loh. sepaket gitu ya Bang Adian? Nggak Kenapa? perlu sepaket, cukup Pak Prabowo Nah, aja yang nggak perlu terjadi kan gandeng. begitu. Oh. Di zaman Jokowi, periode pertama Wapres dan periode kedua Wapres tidak sama. Lalu kenapa di masa Prabowo harus sama? Masa lu boleh beda, terus masa sekarang harus sama gitu. Loh, Itu kemudian kan jadi lucu gitu loh. Pertanyaannya Bang, pertanyaannya Bang, kalau harus sama kenapa Bang? Saya balik, pertanyaannya kalau sama memang harus Ya, kenapa? itu yang gue bilang bahwa logika itu menabrak proses sejarahnya Jokowi sendiri. Abang takut kalau sama? Kita partai politik mana ada takut Lah soal iya. itu. Jadi ya wajar saja, sah-sah saja. Tidak ada yang bilang tidak wajar dan tidak ada yang bilang tidak sah. Kan saya kan Tapi katakan bahwa pernyataan lu itu bertentangan dengan proses yang Jokowi lewati sendiri. Kan gitu saya loh. kata- Itu kan doang. saya kata- Lalu kalau gua sampaikan bertentangan, kenapa? Lu takut? Apa usuran sama takut? Loh, kan saya menanggapi. Abang kan mengatakan kan bukan apa hubungannya sama takut dan tidak takut? Saya sudah merespon. Bagaimana kemudian sebuah analisa mengcounter logika dan cara berpikir lu anggap sebagai sebuah ketakutan? Di mana ceritanya? Iya kan Abang mengatakan Jokowi politisi. Enggak, saya tidak setuju dengan logika lu. Lalu lu bilang gua takut gitu. Jadi semua yang tidak setuju pada logika lu anggap penakut. Ini logika apa? Kan lebih lucu lagi lah. Ampun. Loh, gini Bang, Loh, enggak Abang kan lah. mengatakan Kita Pak Jokowi Saya tidak bukan setuju pendapatmu. Pak Jokowi Oke? bukan negarawan. Ketidaksetujuan itu lalu lu definisikan sebagai ketakutan. Coba jelaskan bagaimana cara berpikir seperti itu. Orang tidak setuju pendapat lu anggap takut. Gimana ceritanya itu? Saya bertanya lalu kepada supaya Abang. gue dianggap berani, gue harus Saya setuju bertanya gitu. kepada Abang. Apa kekhawatiran Abang? Nggak ada yang khawatir, kita sedang menganalisa. kalau ya paket ini berlanjut sampai 2034. Siapa yang bilang khawatir? Saya cuma sampaikan bahwa andai itu kalau pernyataanmu merupakan tafsiran terhadap Ya pernyataan bagus. Jokowi. Kalau Abang nggak takut ya artinya, bagus. Bukan. Ini apa lagi sih? Artinya bahwa apa yang lu sampaikan bertentangan dengan proses yang dijalani Jokowi. Dan itu tidak ada hubungannya dengan rasa berani dan takut. Jadi jangan kemudian kamu giring, tidak setuju pendapatku berarti kamu takut. Setuju pendapatku berarti kamu berani. Cara berpikir apa? Di belakangmu mahasiswa. Ke belakang saya mahasiswa. Depan kita mahasiswa. Gini, Mereka Bang. sedang menguji cara berpikir kita. Iya, nggak apa-apa. Benar apa enggak? Alurnya, logikanya, dan Oke, sebagainya. baik. Sekarang saya ke Firdian dulu. Firdian, menurut kamu perlukah seorang Gibran maju sampai 2 periode? Anda sudah puas atau belum Ya. dengan kinerja Saya Gibran? pengen membuka dengan mengikuti anjuran Mas Wapres yang bilang coba sering-sering menggunakan AI. Saya nanya ke AI, etis atau tidak kalau mantan presiden sudah bicara soal 2 periode untuk anaknya di tengah baru setahun menjabat dan masih banyak masalah bangsa. Kata ChatGPT, sebagai mantan presiden sekaligus ayah dari wakil presiden yang baru menjabat setahun, dukungan tersebut menimbulkan kesan kuat konflik kepentingan dan upaya melanggengkan dinasti politik. Alih-alih menunjukkan sikap negarawan yang menjaga jarak demi memberi ruang evaluasi kinerja anaknya. Coba ganti promptnya dong. Promptnya gitu Bang, Ya ganti etis atau promptnya. tidak? Jangan Promptnya gitu mungkin promptnya. harus gimana caranya Mas Gibran maju lagi, tapi tidak ada yang beda pendapat mungkin ya. Coba saya ketik Bang. Tapi kalau menurut Firdian sendiri sebagai sebagai Gen Z Ya, gini. masih akan dukung untuk 2 periode atau enggak? Bukan Mbak, ini bukan soal Gibran. Gini, saya usia 25 Mbak, saya yakin teman-teman sini usia juga sama-sama mirip-mirip. 19, 20, 21, 22 seterusnya. Kami ini nggak bicara soal pemilu Mbak. Kami ini belum mau bicara soal pemilu. Kami ini lagi bicara soal masalah-masalah kebangsaan. Hari ini ada 4.700 lebih total keracunan makan bergizi gratis. Ada 900 teman-teman kami yang ditersangkakan seluruh Indonesia karena demonstrasi kemarin. Ada 10 teman kami yang meninggal, dipukul oleh polisi. Ada 7 juta pengangguran di Indonesia, 3 jutanya adalah usia 15-24 tahun. Ada lingkungan dirusak, Raja Ampat yang beroperasi lagi tambangnya, itu yang kami bicarakan Mbak. Kami nggak mau dulu bicara soal pemilu. Jadi ketika sekarang, elit diskurs gini, elit politik itu dalam demokrasi yang sehat, diskursusnya adalah apa yang dibicarakan warga negara. Jadi seharusnya dalam demokrasi yang substansial, diskursusnya elit adalah percakapan-percakapan warga negara. Warga negara hari ini bicara soal masalah-masalah kebangsaan. Masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, demokrasi. Masih ada puluhan teman-teman kami masih ditangkap di Polda Metro Jaya misalnya. Jadi pandangan Firdian, seorang Jokowi lagi kebelet? Artinya seorang mau Jokowi kayak mau siapa yang bicara soal ini, bagi kami tidak peduli terhadap generasi muda ke depannya. Itu aja. Wow. Jelas Mbak. Dan bagi saya gini,
Oke, baik. Bang Ade, tidak peduli dengan generasi sekarang dan masa depan. Ini nggak pakai mic ya? Enggak, kedengeran. Ade ketawa-ketawa aja kayaknya ini. Iya. Nggak, Fer, aku mau nanya satu hal. Boleh Bang. Nggak, Anda bilang ada 10 orang tewas dipukul polisi. Iya. 10 orang tewas dipukul polisi. Ya 10 orang tewas karena juga polisi membiarkan mungkin Bang. Oh enggak ya, enggak. Artinya harus jelas kalimatnya. Kalau 10 orang tewas dipukul polisi itu serius banget. Ya ada yang dipukul polisi dan dibiarkan oleh polisi sehingga pembakaran terjadi, perusuh masuk dan sebagainya. Termasuk Afan itu kan. Ya, Afan itu kan meninggal ditabrak. Dinas polisi. Buat saya itu mengganggu sekali bahwa ada fakta yang saya nggak ketahui bahwa 10 orang sampai tewas dipukul polisi tapi sekarang barusan sudah dikoreksi. Kembali pertanyaan Anda apa ya? Ini faktor U kayaknya. Terlalu dini lah, tidak memperdulikan generasi sekarang. Iya. Kita bicara kekuasaan. Ya, Anda bertanya pada seorang Jokowi lovers kan, Yoi. pendukung Jokowi yang pasti aja sih akan bilang, ya nggak gitu lah Fer gitu ya. Iyalah, kan Gibran juga bagian dari generasi sekarang. Iya. Iya. Nah, saya mau bilang begini. Tapi saya kembali ke pertanyaan awal nih ya. Saya akan berusaha menjelaskan dari perspektif saya mengapa Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan yang Anda sebut sebagai arahan itu ya. Yang arahan itu sebenarnya berlaku kepada para pendukungnya. Ya. Tapi saya sebut paling tidak 2 penjelasan ya. Penjelasan pertama adalah bahwa Pak Jokowi itu sedang mengatakan kepada publik bahwa jangan pernah berpikir bahwa kami ini tuh artinya Jokowi dan keluarga sedang sebetulnya tidak serius memajukan Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Karena saya nggak tahu apakah teman-teman mahasiswa di sini sudah pernah mendengar ada framing narasi-narasi bahwa Gibran itu sebetulnya diharapkan akan bisa dengan segera menggantikan Pak Jokowi hanya dalam beberapa tahun saja. Pak Prabowo akan diganti oleh Gibran. Saya sama sekali nggak percaya dengan itu, tapi itu mengemuka, itu muncul. Bahkan kemudian dikatakan juga bahwa Gibran itu adalah orang yang akan menggantikan Prabowo kalau Prabowo sampai nanti dijatuhkan, ya. Atau bahkan 2029 itu ada gilirannya Pak Gibran untuk maju, ya, bukan lagi Pak Prabowo nih. Pak Jokowi itu sedang ingin mengingatkan pada kita semua bahwa itu nggak benar ya. Kami itu serius bahwa kami akan terus mendukung Gibran sampai 2034, ya. Karena Anda harus ingat bahwa, atau teman-teman barangkali juga ingat bahwa sebetulnya yang mengajukan nama Gibran sebagai calon wakil presiden adalah bukan Pak Jokowi. Yang mengajukan adalah Pak Prabowo sendiri berdasarkan hasil survei-survei di masa itu yang menunjukkan bahwa pendamping Pak Prabowo yang paling kuat ketika itu adalah dibandingkan semua termasuk dengan Pak Erick Thohir itu adalah Gibran, ya. Jadi Gibran maju sebagai wapres tidak sebagai ancaman buat Pak Prabowo. Jadi ini adalah sebuah statement dari Pak Jokowi bahwa Prabowo Gibran itu adalah sebuah duet yang memang kita dukung sepenuhnya ya. Dia juga mau ngomong itu sama nggak cuma pada pendukungnya, tapi pada publik secara luas. Ya, kita nggak main-main dengan duet ini. Dan saya setuju bahwa ini ada kaitannya dengan semangat apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi di tahun-tahun kekuasaannya, itu harus terus berlanjut, ya, termasuk terus berlanjut. Nah, itu satu. Yang kedua adalah bahwa ini seperti mengingatkan kepada kami sebagai para pendukung bahwa serius ya. Kalian itu harus dukung Prabowo dan Gibran, ya, karena gini, sebetulnya di kalangan para relawan Jokowi misalnya, saya yakin ini akan diiyakan oleh teman-teman di sini, itu ada sudah orang-orang yang merasa kecewa dengan bahwa kami harus mendukung Prabowo. Udah ada yang mengatakan bahwa kami nggak lagi dukung Prabowo ya, kami ini kecewa dengan Pak Prabowo, terutama kaitannya dengan amnesti kepada Mas Hasto kan. Bahkan ada sejumlah influencer yang secara jelas mengatakan bahwa kita udah nggak lagi dukung Prabowo kalau gitu, ya, masih tetap dukung Jokowi tapi udah nggak dukung Prabowo. Nah, buat Jokowi ini adalah sebuah hal yang sebaiknya dihindari, ya. Kalau Anda adalah pendukung saya, ya, Anda juga dukung deh Prabowo dan Gibran. Dan Gibran itu memang pada tahun 2029 itu belum siap untuk, bukan siap lah, belum masanya untuk menjadi seorang presiden. Jadi dukunglah Prabowo
dan Gibran. Saya rasa itu 2 poin utama yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Itu tafsir Mas Ade ya, bukan omongan langsung Pak Jokowi ya, tafsir. Oke. Saya bisa nambahin sedikit Mbak, yang disampaikan Bung Ade tadi ya. Sebenarnya kan gini, tadi juga sudah disinggung Bung Repli kalau nggak salah atau Bung Adian ya, soal dinamika surat-surat dari yang mengatasnamakan purnawirawan ya, segelintir purnawirawan itu yang bersurat ke DPR RI. Sebenarnya kan ini bagian dari strategi untuk bagaimana memecah Prabowo Gibran kan. Ya. Nah, dan kemudian sekarang bergulir dibangun sebuah isu bahwa hati-hati Pak Prabowo Gibran ini tengah mempersiapkan sesuatu untuk bisa membypass Anda gitu kan. Nah, sebenarnya statement Jokowi ini pertama tadi, selain tadi ada 2 hal kan. Bukan hanya satu statement Pak Jokowi. Saya minta semua relawan mendukung full program Prabowo Gibran ini sampai tuntas 5 tahun dan kita perjuangkan untuk mendukung untuk 2 periode. Yang mau dikatakan Pak Jokowi terhadap statement yang kedua 2 periode itu adalah, nggak ada itu Gibran mau maju di 2029. Sebenarnya poinnya itu. Karena secara tersurat dan tersirat Pak Jokowi mau mengatakan bahwa ini pasangan terbaik hari ini yaitu Prabowo Gibran, bukan Gibran yang maju. Oke, baik Bang Refli, katanya sebenarnya ada upaya memecah hubungan dari 2 orang ini. Kayak anak kecil aja dipecah ya. Walaupun yang satu memang masih muda ya. Jadi begini, dalam politik itu ya biasalah dukung-mendukung dan lain sebagainya seperti ini. Tetapi kalau kita lihat ya pernyataan Prabowo misalnya, dia nggak pernah dia katakan dukung Prabowo Gibran. Dia mengatakan kalau saya berhasil, kalau saya berhasil maka saya akan bersedia dicalonkan lagi, ya kan? Tapi kalau tidak berhasil, saya nggak usah dicalonkan lagi, nggak usah dipilih lagi, kan begitu. Nah, maksud saya gini, psikologi politik Prabowo yang saya baca ya, ini kan tafsir. Dia tidak pernah mengikutkan Gibran dalam sebuah statement yang seolah-olah menunjukkan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan Prabowo Gibran. Pemerintahan ini pemerintahan Prabowo, bukan pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kalau kita misalnya dulu ada terkenal Soekarno-Hatta misalnya, nggak terjadi sekarang ini. Jadi sama seperti Jokowi misalnya, yang tidak pernah mengikut sertakan Ma'ruf Amin dalam perbincangan sehari-hari, karena dianggap nothing, nobody, dianggap tidak ada. Ini yang tadi saya bilang bagian dari memecah ini salah satu statement sekarang Anda memang benar. Kenapa? Saya kira memang kelompok Gibran agak takut kalau seandainya pecah kongsi dengan Prabowo. Karena sekarang ini yang saya katakan, gantungan politik kelompok Jokowi ini adalah Prabowo. Tapi coba Anda bayangkan ya, misalnya gini, ini teman-teman kita di depan ini, ada Prabowo, ada Jokowi, dia lebih loyal kemana? Ke Jokowi. Dua-duanya. Nah ini kan kalau kita bicara pertama saya itu kan jelas. Kalau kita bicara komparatif, ya kan, mereka menginginkan itu tetap bounded, benar, karena itulah gantungan politiknya. Tetapi realitas politik ke depan, saya memprediksi, ya kan, Prabowo makin dominan. Dengan katakanlah timnya sendiri nanti akan ada reshuffle lagi dan lain sebagainya. Sementara Gibran dan Jokowi akan makin surut. Jadi benarkah Gibran itu sebuah analisis sama Prabowo? Karena itu yang takut pecah kongsi adalah Gibran. Pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung. Anda kembali di Bola Liar. Pak Ginting, kata Bang Refli, Jokowi takut pecah kongsi sama Prabowo. Pandangan Anda? Ya, tentu saja di dalam politik ini kan memang saya artikan juga sebuah siasat Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya agar dia tetap beredar di panggung politik dan sekaligus untuk mempertahankan politik dinastinya. Itu udah pasti. Nah, persoalannya adalah sekarang justru Prabowo itu yang memegang bandul politik. Apakah mau ke utara, selatan, barat, timur? Tentu saja Prabowo tidak akan menyingkirkan Jokowi begitu saja. Karena akan dilihat juga apabila kepuasan atau tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi tinggi, tentu Prabowo akan memanfaatkan itu. Tetapi jika tingkat kepercayaan orang nilai Jokowi makin rendah, tentu akan dia tinggalkan. Karena itu Prabowo akan berhati-hati sekali melihat bagaimana kemudian
giroh politik yang dilakukan oleh Jokowi dan juga Gibran akan dilihat dalam 5 tahun ini. Apakah betul-betul sudah bisa diandalkan, atau kalau tidak, saya kira tidak. Saya kira akan ditinggalkan. Nah, ini pola yang dilakukan Jokowi juga menurut saya sekaligus memotong, terutama apabila Prabowo semakin dekat dengan kubu PDIP. Itu kan sebagai warning. Karena ini seperti minyak dan air sekarang, hubungan antara Jokowi dengan PDIP. Dengan cara seperti itu tentu saja berharap agar tidak ada koalisi yang sangat dekat dengan PDIP. Boleh saja saat ini PDIP berada di seberang sana. Tetapi dalam dunia politik, apalagi PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif, tentu saja punya poin besar, dan 80% dukungan Prabowo di parlemen itu dia akan perhatikan sekali, sementara misalnya PSI belum ada. Tentu saja nilai jual PSI belum ada. Nah, berangkat dari persoalan bagaimana era SBY waktu itu pelan-pelan ditinggalkan oleh koalisinya di ujung masa pemerintahannya, kita juga akan melihat ini dalam 2,5 tahun. Apakah koalisinya akan tetap kokoh atau dia sudah berpikir untuk pemilu 2029? Oke, jadi Pak Ginting kemana arah bandul Prabowo saat ini? Ke Jokowi atau PDIP? Oh, tentu saja dia akan melihat dua-duanya akan digunakan untuk melawan PDIP. Kalau PDIP kuat, dia membutuhkan Jokowi. Demikian juga kalau ada desakan dari Jokowi seperti mengarahkan untuk 2 periode ini, tentu dia akan juga mengandalkan hubungannya dengan PDIP. Jadi Prabowo belum menentukan sikap? Belum, inilah politik bebas aktifnya Prabowo Subianto begitu. Oke, Bang Endar Sam, kalau Gerindra sendiri bakal mendukung nggak Prabowo dengan Gibran maju lagi 2 periode? Oh, berat ini. Di antara 7 narasumber di sini memang tugas saya yang paling berat di sini. Memposisikan diri di mana, sehingga saya harus mencari posisinya di sini dan kalimat yang tepat. Jadi gini, saya pribadi ya kan tidak ingin terjebak ke dalam fallacy of association. Apa itu yang dimaksudkan fallacy of association? Ketika kita setuju dalam konteks ini, itu diasosiasikan kita masuk ke kubu ini. Jadi ketika kita nggak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, ya kan, oleh karena itu kita oposisi. Begitu juga sebaliknya. Nah, saya nggak mau terjebak ke dalam hal sana, karena saya banyak sekali ketika saya mengatakan mungkin contoh respect saya terhadap Bu Mega, ada juga yang ngomongin kenapa kok saya ini dengan Bu Mega, apakah gara-gara itu Gerindra dekat dengan Bu Mega? Tidak. Begitu juga ketika saya apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi ini, makanya dengan dia menyatakan bahwa dukungan terhadap Prabowo Gibran 2 periode itulah hak konstitusi dari beliau, itu dulu. Saya tidak ingin terjebak ke dalam sana, ini disclaimer dulu, jadi kan ya. Nah, yang kedua bahwa yang saya ingin sampaikan bahwa manusia atau tokoh bangsa itu tidak abadi, ya. Insan-insan politik, ya, negarawan, politisi tidak abadi. Yang abadi itu adalah ideologinya, yang abadi itu adalah gagasannya, dan itu yang terjadi sekarang. Termasuk teman gak ada yang abadi dalam politik? Ya itulah, ini kan kita bicara masalah politik kebangsaan dulu, ya kan. Nah, bagaimana Bung Karno sebagai seorang person dia sudah tidak ada, tapi ideologi dan gagasan-gagasan tetap abadi oleh PDI. Itu yang dilakukan. Dan itu yang sedang dijalankan oleh Pak Prabowo pada saat ini. Makanya beliau mengatakan, ya, saya kutip kembali, ketika rakyat sudah tidak percaya lagi kepada saya, jangan pilih saya. Tapi yang kita inginkan bahwa bagaimana ideologi, gagasan beliau ini bisa diteruskan, baik oleh beliau atau penerus beliau. Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, bisa 20 tahun sampai 2045. Siapapun itu orangnya.
Jadi tidak merujuk kepada subjek tertentu. Itu yang pasti. Bisa Prabowo Gibran, bisa Prabowo Adian, bisa Prabowo Refri Harun, dan yang bisa Prabowo Adian tuh. Baik, masih tunggu berarti keretanya. Ya, Firdian. Itu dari sisi politik bangsa. Oke, saya ke Firdian dulu, Bang Hendra Sam. Menurut agak kamu, jelas pandanganmu sendiri, kenapa Pak Prabowo belum menentukan sikap? Apakah ini tanda-tanda masih di bawah bayang-bayang seorang Jokowi? Udah lolos itu. Kita tanya ke gini sih, Bang. Kita bahkan pengen Pak Presiden itu bukan hanya mendengar elit sekitarnya atau mendengar relawan sekitarnya, tapi juga mendengar apa yang jadi aspirasi publik sekarang. Lagi-lagi, saya pengen coba bahas soal bab-bab kebijakan publik gitu, Mbak. Karena gini, ketika misalnya Pak Presiden terburu-buru misalnya menentukan sikap segala macam, jujur kami juga di bawah tetap akan marah terhadap kondisi kebijakan publik yang perlu dievaluasi. Contoh, instead of MBG harusnya dievaluasi, tapi kan dilakukan adalah memotong 40% anggaran pendidikan. Instead of Polri direformasi, akhirnya dilakukan adalah meningkatkan anggaran kepolisian dan lain sebagainya. Jadi kami itu menginginkan Pak Presiden harusnya mendengarkan dulu apa yang jadi aspirasi publik. Karena ngomongin siapa rekan politik, partner politik, ya itu udah urusan elit yang bahkan sebetulnya mau akhirnya waktu itu Jokowi 3 periode, Prabowo Gibran 2 periode, 3 periode. Sebetulnya akhirnya dalam konteks prisonnya hari ini ya, yang akhirnya nggak berdampak langsung ke kami. Kami ini Mbak, yang sekarang menjadi mahasiswa, sudah menjadi mahasiswa, fresh graduate segala macam. Kami dihadapkan pada tantangan misalnya lapangan pekerjaan. Tapi akhirnya kan gini, statement itu seringkali jadi biasa, tapi karena di kondisi sosial, demokrasi, politik, ekonomi yang lagi tidak baik, saya bisa bilang nggak baik. Statement itu bisa ditafsirkan banyak hal. Contoh, ya DPR kita tahu saat kemarin ramai-ramai itu mengucapkan banyak kalimat-kalimat yang jelas-jelas denial, setelan cuek gitu kata bahasa Gen Z, Pak. Terus menteri-menteri ketika bicara soal kata Bahlil misalnya jangan kufur nikmat, lapangan pekerjaan banyak. Nah sama nih, tadi ditafsirkan kalimat Jokowi adalah, ya itu kan kalimat biasa. Biasa aja kan kita pengen dukung 2 periode. Jadi nggak biasa, jadi terkesan, lu mah ngomongin keluarga lu doang. Karena kondisi ekonomi dan politik demokrasi kita sekarang kayak gini, Mbak. Dan yang saya sebel juga gini sebetulnya. Jadi menurut kamu pada sibuk ngomongin politik tapi nggak sibuk ngomongin negara? Mbak, yang saya sebel double standard, Mbak. Double standard. Misalnya gini, sekarang buku-buku banyak disita, Mbak. Dijadikan bahan alat bukti sebagai bentuk makar dan seterusnya. Ada narasi Prabowo Gibran 2 periode, boleh. Di bawah pasti ada yang marah tuh, Mbak. Entah siapa akan ada yang bilang Prabowo Gibran cukup 1 periode misalnya, dibilang makar. Atau Prabowo Gibran cukup sekarang, dibilang makar. Harusnya dalam demokrasi yang sehat, mau ngomong Prabowo Gibran 2 periode ya silakan. Tapi jangan salahin juga dong ketika ada publik yang misalnya mengatakan Prabowo Gibran 1 periode dong. Kalau program-program ini tidak dievaluasi, kalau permintaan publik tidak dituntut dan tidak diterima. Gitu sebetulnya. Bang Freddy, ini kenapa pada sibuk ngomongin soal kekuasaan tapi nggak sibuk ngomongin negara? Kata Ferdian tadi. Ya, jadi harus kita pahami konteksnya omongan Pak Jokowi ini kan tadi udah dijelasin. Jadi memang merespon ya pelantikan pengurusan Bara JP, ketua umumnya ngomong begitu, kemudian ditanya kepada Pak Jokowi, ditanya kepada Projo, ya kita hanya menegaskan memang Pak Jokowi mengatakan itu sejak awal. Sejak awal di periode kepemimpinan Prabowo Gibran ini harus sukses 2 periode. Jadi bukan semata-mata karena kondisi ekonomi sekarang kemudian Pak Jokowi, bukan, jangan dilihat dari, harus kita lihat konteksnya, Mas. Ya, kenapa Pak Jokowi ngomong seperti itu. Jadi jangan semua dikait-kaitkan. Ya, ekonomi memang penting, semuanya penting. Program-program kebangsaan, program kerakyatan pemerintah ini sangat penting. Tetapi ini tidak, konteks pembicaraan ini tidak ada kaitannya langsung dengan itu. Jadi nggak boleh ditabrak-tabrakin begitu aja. Tapi kemudian, pemilu masih jauh, Bang. Udah ngomongin 2 periode nggak kecepetan. Itu kan ditanya, merespon. Tapi tadi katanya udah dibahas dari awal. Itu sewaktu masa pemerintahan ini baru berjalan ketika
ya ini Prabowo Gibran ini menang, ini harus, itu mengkonfirmasi, memang itu sudah diomongkan sejak awal, bukan hanya baru yang kemarin itu. Oke, baik, Bang Hendar Sam, Prabowo Jokowi ngomongin politik, sementara kata Ferdian tadi ini masalah negara masih banyak, kenapa nggak itu aja yang diutamakan, banyak yang nggak kurus kata Ferdian. Aduh, itu tadi ya, apa namanya itu, jangan apa yang saya katakan seolah-olah nanti saya bilang ketika saya setuju dengan apa beberapa momen mengatakan apa sepakat dengan Pak Jokowi, kemudian saya dicap termul tuh, sering juga begitu juga sebaliknya tadi ya. Jadi saya kira gini aja, bahwa sekarang ini agenda besarnya itu bahwa ya kan kita ingin mengubah sesuatu ya. Trickle down economics, bagaimana ekonomi itu dari menetes dari atas ke bawah, ya kan, dinikmati oleh sebagian kecil orang, ya kan, dan itu menetes hanya ke bawah ke rakyat kita. Kita ubah saat ini gagasan Pak Prabowo oleh yang dicetuskan oleh Prof. Subiarto, ini menjadi bottom up ekonomi. Rakyat ini yang disimplikasi sedemikian rupa ya melalui program-program ini untuk menopang yang ke atas. Bagaimana fenomena ya kan trickle down itu efek dari menetes dari atas ke bawah itu ya. Tapi Firdian nggak puas sebagai generasi muda tadi kinerja dari Prabowo. Baru 11 bulan. Ini sebenarnya kan yang Ferdian dan teman-teman harus tahu ya, sebenarnya apa sih gagasannya. Jadi jangan lihat dari kulit-kulitnya saja. Keberpihakan ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan oleh Prof. Subiarto sampaikan itu, ini yang sedang dijalankan saat ini. Tapi dijawab dulu pertanyaanku di awal tadi. Kenapa Prabowo, Jokowi ngomongin politik dari awal? Ya itu kan, ini masalah, memang kita tidak bisa bicara masalah politik kebangsaan, tidak bisa lepas dari politik praktis. Saya pribadi ya, saya diklaim dari saya pribadi, saatnya kita bicara dulu tentang masalah kebangsaan kita, bicara tentang fokus masalah itu program-program ini bisa berjalan. Bagaimana ini sorry ya, dari sisi ekonomi kita kita revolusi loh, ya kan? Kita revolusi ini. Bagaimana kita menggiatkan masyarakat kecil di bawah melalui MBG, ada 600.000 lapangan pekerjaan yang sudah dibuka saat ini, 5,4 juta siswa-siswa kita, adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah mendapatkan efek tersebut, terlepas dari adanya keracunan dan lain sebagainya yang harus tata kelolanya kita perbaiki. Itu yang sebenarnya perlu kita perbaiki. Oke, masih banyak yang harus diperbaiki. Nanti kita lanjut lagi Bang Hendar Sam. Pertanyaan berikutnya saudara, apakah arahan Jokowi setelah Prabowo Gibran 2 periode upaya untuk memulihkan hubungan Prabowo Jokowi yang sempat diisukan renggang belakangan ini? Bola liar, segera kembali. Pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Ya, Bang David, apakah arahan dari Jokowi mendukung Prabowo Gibran 2 periode merupakan upaya untuk memulihkan hubungan keduanya yang diisukan sempat retak? Itu isu yang sebenarnya nggak benar sama sekali. Karena sampai hari ini juga Prabowo dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Dan kalau misalnya dikatakan tadi misalnya kawan-kawan katakanlah mewakili aspirasi Gen Z ya. Sebenarnya jangan melihat dari satu sisi. Artinya gini, sisi-sisi politik, sisi program, sisi humanis apa semua kan jalan semua ini. Makanya tadi saya katakan statement awal saya bahwa ada 2 agenda topik yang dibahas Pak Jokowi dengan kami ya, relawan-relawan. Tadi soal bagaimana, jadi gini, karena Pak Jokowi kan nggak punya partai ya, bukan orang elit partai ya, tetapi dia punya organ relawan. Nah, kepada organ yang dia punyailah dia berbicara. Nah, dan kita harus tahu juga relawan ini kan representasi arus bawah masyarakat ya, yang memang secara undang-undang politik itu nggak punya kewenangan politik relawan itu. Tetapi relawan ini adalah tadi yang mampu mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan arus bawah. Makanya setiap hari kalau kita lihat, saya bilang tadi itu sampai hari ini itu Jokowi rumahnya itu penuh sesak oleh massa di sana. Okay. Nah, Jokowi mendengarkan aspirasi-aspirasi itu lalu disampaikan ke kita relawan untuk ikut bekerja menopang semua program-program kemasyarakatan di programnya Pak Prabowo Gibran. Oke, jadi tidak ada keretakan. Tidak ada keretakan. Kalau Bang Adian, Bang Adian, silakan. Ini yang saya bilang tuh selalu kontradiktif. Rumah Jokowi selalu penuh orang. Betul. Oke, orang tuh ngapain? Menyampaikan cerita tentang kehidupannya, perjalanannya, pekerjaannya dan sebagainya. Lalu Jokowi ngomong apa? 2 periode ya. Kan nggak nyambung gitu loh. Oh, nggak ngomong ke orang itu saya juga. bayangkan itu ada petani datang, lalu dia bercerita pada Jokowi tentang pupuk, ada buruh datang, dia bercerita tentang upah yang belum mencukupi hidupnya, lalu mereka berharap Jokowi menyampaikan itu. Poin satu tadi sebentar, itu, Bung Adian, yang dibahas Jokowi dengan bicara, dia minta paket Prabowo Gibran 2 periode. Nggak nyambung, tapi sudahlah. Itu
problem kalian yang harus Jadi menurut Abang sebenarnya ada keretakan atau nggak dalam hubungan di tengah isu ada reshuffle kemarin? Pasti ada sesuatu. Oke, pasti ada sesuatu. Seperti apa sesuatunya itu sejarah akan menjawab. Tapi saya ingin menyampaikan yang dibilang Ferdian tadi. Apa sih? Dia mungkin yang bilang begini, banyak gedung terbakar kemarin. Banyak anak muda yang sedang galau nih. Setelah saya lulus kerja, apa? Gaji berapa? Bagaimana mempertanggungjawabkan banyaknya biaya pendidikan keluar itu pada orang tua saya? Bagaimana kemudian saya harus melanjutkan ke sini dan sebagainya? Di tempat yang lain, banyak petani yang kemudian bingung. Desanya masuk kawasan hutan, lahan pertaniannya masuk kawasan hutan. Di tempat yang lain ada kemudian kepala desa yang bingung, karena desanya juga masuk kawasan hutan. Banyak kebingungan. Oke, ini baru sebulan ke-11. Baru bulan ke-11. Kayaknya jangan gitu-gitu banget lah, langsung bicara pemilu. Ibu apa tadi yang Bu Titi ya? Juga bicara yang sama. Partai politik saja belum bicara itu. Sudah Bang. Gitu loh. Duluan partai politik. Yang mana? Partai-partai Golkar. Iya, sudah bilang kan tadi kan Bu Titi kan bilang bahwa terlalu cepat. Pimpinan DPR bilang jangan dululah. Kita masih punya problem. Gini, problem Indonesia hari ini bukan siapa paket 2029. Problem Indonesia hari ini memastikan mereka lulus dapat kerja. Memastikan upahnya pantas. Memastikan anak-anak yang usia sekolah SD, SMP, SMA mampu membayar sekolahnya. Itu problem mereka. Problem mereka bukan siapa paket 2029. Kalau seorang negarawan, dia akan menjawab problem-problem rakyatnya, bukan problem anaknya. Tapi politisi selalu akan berbicara tentang pemilu ke depan. Wajar nggak mereka kecewa? Wajar nggak? Terus kita ini apa? Diminta bayar pajak doang tapi kagak dipikirin. Kan itu yang ada dalam kepala mereka. Mereka beli apa-apa bayar pajak, tapi mereka bilang, ayo dong negara, pikirkan dong setelah saya lulus bagaimana? Setelah saya lulus saya kerja di mana? Gaji berapa? Kan sederhana itu yang mereka minta. Tiba-tiba jawabannya apa? Ada bapak bangsa yang jawab, udah satu paket aja 2009. Itu nggak menyelesaikan persoalan. Saya bisa respon. Gitu loh. Ya oke, jadi apa yang disampaikan Bung Adian ini sebenarnya manipulatif juga ya. Karena Pak Jokowi tidak pernah menyangkut pautkan aspirasi yang berkembang itu. Lalu kemudian dua periode. Konteks pembicaraan Pak Jokowi dengan relawan tadi sudah dua hal. Dukung pemerintahan ini dengan program-program kerakyatan yang ada. Karena hanya yang dipunyai Pak Jokowi hari ini itu adalah lembaga-lembaga relawan ini. Diperintahkan menopang programnya Pak Prabowo Gibran. Yang kedua, kalau mau jujur ya, adik-adik mahasiswa demo 25-28 Agustus kemarin itu kan menyasar 6 lembaga negara kan. 17 plus 8 ya teman-teman ya. Ferdian juga pasti masih catat. Di situ kalau khusus DPR itu soal bicara bagaimana undang-undang perampasan aset yang ketuanya ada di tempatnya Bung Adian. Itu harus dieksekusi cepat karena diminta aspirasi 17 plus 8 itu adalah tahun ini itu harus kelar ya. Kemudian tadi soal bicara soal pajak apa segala macam itu kan semua ada di Senayan sana eksekusinya ya. Revisi undang-undang perpajakan. Nah ini harus direspon oleh Bung Adian dan teman-teman. Nggak ada urusan dengan Pak Jokowi hari ini soal-soal itu. Jokowi ini adalah rakyat biasa hari ini, tetapi dia punya kepentingan sebagai negarawan menginstruksikan relawannya menopang semua program kerakyatan Prabowo Gibran. Karena apa? Karena apa? Ya, itu yang keberlanjutan dari gagasan ideologi tadi saya sepakat Bung Hendarsam ya. Kalau kita bicara kenapa kami mendukung Jokowi, bukan Jokowi sebagai manusia Jokowi, tetapi ideologi yang dipunyai Jokowi yang sampai hari ini itu dirindukan masyarakat itu yang Jadi itu poinnya ya. Itu adalah menyambut pernyataan Ferdian yang sepertinya kita anggap merepresentasikan mereka di sini, tapi yang bisa bicara Ferdian karena dia duduk di situ. Ferdian. Sebentar dulu. Oke. Jadi bukan jangan kemudian ini manipulatif. Jangan dong kemudian kita takut bicara di sini. Beda sedikit. Terus kenapa? Lu nggak berani? Beda sedikit. Manipulatif. Bung Harun abang kita ini beda juga. Wah ini yang mau memecah belah.
Janganlah. Ya, opini itu harus fair, Bung. Sebentar. Opini harus Berhentilah menjadi tiran yang mengintimidasi kita dalam ruangan ini. Gak ada. Tolong. Masa sekelas Adian kita mau intimidasi? Bukan. Itu Kalau mustahil begitu, itu. Sekelas Prof Harun, bukan. Masa Refli Harun masuk semua omongan Bang Adian, Bang Refli kami aminkan. Sebentar. Sementara Kalau narasi begitu, kalian adu domba. menurut saya, fantasi kalian framing. Menurut saya, fantasi kalian manipulatif. Masa karena semua harus kami aminkan? Yang enggak juga. Enggak juga kamu harus diintimidasi. Ya. Yang mana tidak berani, intimidasi, tidak berani. Bang? Nah, sekarang mahasiswa ini sebenarnya punya pandangan sendiri yang sudah nggak mungkin kita bisa intimidasi kepala-kepala adik-adik mahasiswa Apalagi ini. seorang adik. Mereka sudah matang dalam mengambil sikap. Makanya yakin gue itu. mengambil yang netral. Gue ambil pernyataan Ferdian tadi tentang bagaimana dia sebagai generasi muda merasakan situasi ketidakpastian masa depannya, dan mereka butuh ada elit politik, ada bapak bangsa, ada tokoh bangsa yang berbicara tentang itu. Jokowi sudah ngomong itu. Sebentar. Pernyataan kemudian nanti 2009 tetap bareng ya, kira-kira begitu. Kok nggak menjawab persoalan mereka? Itu yang disampaikan oleh Ferdian tadi. Kalau gue boleh menerjemahkan, kalau salah gue minta maaf. Tapi kira-kira seperti itulah. Kenapa? Karena kita pernah dalam usia mereka. Betul. Saya pernah dalam ketidaktahuan, kegamangan, kekhawatiran setelah lulus bagaimana. Semua yang, dan sekarang giliran mereka. Mereka berharap yang lebih dulu melalui proses itu. Jawab dong kekhawatiran kami. Jangan menjawab kekhawatiran seorang bapak terhadap masa depan anaknya, tapi jawablah kekhawatiran anak-anak bangsa yang ada di sini. Nah, itu yang tadi. Sebentar. Jadi tolonglah jangan bicara pemilu dulu. Jangan bicara paket-paketan dulu. Masa iya sih paket pemilu lebih penting dari nasib kami di sini? Kira-kira kan begitu kan? Gitu. Itu yang tadi saya bilang. Itu yang maksud gua. Nggak ada Pak Jokowi bicara soal perjuangan anaknya. Jauh. Sangat jauh dari kelas seorang Jokowi. Jokowi itu kelasnya sudah visinya nasional dan internasional. Kemarin ini 3 hari lalu Jokowi diminta lagi menjadi penasehat di Bloomberg New Economics ya. Itu sebuah penghargaan padahal Jokowi sedang sakit. Apa dia cawe-cawe meminta itu? Enggak. Dunia internasional melihat kapasitas ideologi seorang hubungannya Jokowi. sama tema siasat Jokowi arahkan Prabowo Gibran 2 periode ini. Nah, makanya ini kan sebuah judul untuk bagaimana mengorek apa yang terjadi sesungguhnya. Kami sampaikan. Enggak, memang betul mengarahkan. Jokowi ngarahkan Prabowo dan Gibran. Gak ada mengarahkan Prabowo Gibran. Jokowi itu program kerakyatan. Jokowi secara internasional. Baik, saya punya pertanyaan. Apa untung ruginya bagi Prabowo setelah Jokowi memberi arahan Prabowo Gibran 2 periode? Akankah duet berlanjut atau pecah kongsi di tengah jalan? Bola liar, segera kembali. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV.
Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi, mantan Presiden Jokowi mengarahkan relawan mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ada apa di balik manuver ini? Memang sejak awal saya perintahkan untuk mendukung Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Gibran persoal ijazahnya, ini perlu ada mekanisme penyelamatan. Karena politiknya nggak gonjang-ganjing. Prabowo Gibran sampai 2029 terus dilanjutkan 2034. Bola Liar, Jumat 26 September pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Meski pemilu masih 4 tahun lagi. Bang Freddy, arahan Prabowo Gibran 2 periode penyelamatan politik atau siasat brilian Jokowi? Ya, justru tadi udah kita jelaskan konteksnya sekali lagi ya. Konteksnya ini komunikasi antara Pak Jokowi dengan relawannya. Jadi Prabowo Gibran ini adalah pemimpin yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Ya, 96 juta. Tapi maksud tujuannya apa? Di 58%. Jadi tujuannya bahwa memang sangat penting ini dilanjutkan untuk visi Indonesia Maju 2045. Ya, regenerasi juga ini di sini penting di sini. Oke, jadi Bang Refli gimana penyelamatan politik atau siasat brilian Jokowi? Saya kira Jokowi gelisah akan kehilangan tajinya di politik sooner or later. Karena kenapa begitu? Saya sudah katakan yang namanya kekuasaan itu tidak ingin diimbangi. Jadi tidak ada yang namanya penguasa itu ingin disaingi. Sehingga nanti sinar Prabowo akan tetap terang karena dia the president. Sementara sinar Jokowi karena dia former presiden maka akan melemah. Sehingga nanti pada titik tertentu ya tidak ada lagi pengaruh besar Jokowi. Maka relawan-relawan Jokowi juga tidak akan punya peranan signifikan. Oke, baik. Pak Ginting, jadi Pak Prabowo mau nggak gandeng Gibran 2 periode? Ya, tentu saya harus mengingatkan juga. Plautus berbicara bahwa homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dan ini dipopulerkan juga oleh filsuf Inggris Thomas Hobbes. Maka kita mengartikan siasat Jokowi ini, Jokowi adalah serigala bagi sesamanya, sesama orang politik. Karena itu di dalam teori politik sangat mungkin dia akan memunculkan egonya untuk mencapai kekuasaannya dan juga melakukan apapun agar kekuasaan dapat digapai. Oke, baik. Bang Hendar Rusam, Pak Prabowo mau gandeng Gibran 2 periode apa enggak? Ayo, jawab apa enggak? Harus tegas dong. Gak boleh gitu. Tidak mau terjebak dalam itu. Jadi saya rasa satu gini. Ini bukan fase untuk kita berbicara tentang masalah itu dulu, ya kan? Terlepas daripada pendapat dari Pak Jokowi, ya, tentunya dia punya sudut pandang yang harus kita hormati juga. Bahwa Pak Prabowo mendeklar bahwa dia adalah tools, ya kan? Jadikan saya alat untuk mensejahterakan rakyat. Tapi secara Anda kan seorang politisi, kira-kira mau nggak Pak Prabowo sama Gibran? No komen lah kalau masalah itu. Jangan paksa-paksa saya. Oh jadi pesol lah untuk selama useful mau. Kalau tidak useful jadi ya itu karena gini bukan soal itu ya. Memang kita kan tidak di dalam politik tidak hidup di ruang hampa. Tapi ada fase nantinya bagaimana kita tahu dinamika politik yang terjadi itu sangat
dinamis ya. Masih berguna nggak barang itu? Maksudnya begitu. Artinya berguna lagi, kita bicara lagi mungkin di forum ini mungkin di 3 tahun mendatang itu lebih relevan. Oke, baik. Ya? Bang Ade, arahan Jokowi Prabowo Gibran 2 periode untungkan atau rugikan Prabowo? Dua hal yang ingin saya katakan. Pertama adalah bahwa saya tentu aja saya nggak bisa mewakili semua pendukung Jokowi ya. Buat semua pendukung Prabowo jangan pernah khawatir. Kami akan menjalankan apa yang diarahkan oleh Pak Jokowi kepada kami, bahwa kami akan mendukung Prabowo Gibran sampai 2034. Tentu saja ada kecualinya, kecuali misalnya ada upaya pecah belahnya berhasil, Pak Jokowi akhirnya nggak lagi ingin dekat dengan Pak Jokowi atau Gibran dan seterusnya. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita nggak pernah mengkhianati Pak Prabowo. Nggak ada buktinya, itu satu. Baik. Tapi yang kedua saya mau katakan dulu bahwa saya senang bahwa hari ini teman-teman tuh bilang bahwa yuk kita ngomong hal-hal yang lebih substansial yang tadi dikatakan. Betul, saya setuju. Udahlah, itu soal ijazah Pak Jokowi selesai aja lah. Itu Roy Suryo masih juga terus ikut dukung lagi. Terus saya mau bilang palsu ijazahnya gimana? Soal kalau asli ya tunjukkan. Pemazulan Gibran. Gibran juga nggak jelas ijazahnya. Jadi nggak akan merugikan seorang Prabowo ya? Artinya gini, hal-hal semacam itu jangan kemudian menyita waktu kita. Kita bicara tentang makanan bergizi gratis. Kita ngomong makanya Pak Jokowi jangan ikut-ikutan dalam politik. Istirahatlah dia sebagai former presiden. Arahan Jokowi Prabowo Gibran 2 periode menguntungkan atau merugikan bagi seorang Prabowo nantinya? Dia cawe-cawe sebenarnya kan itu nggak bisa dijawab sekarang. Dalam politik, dalam bisnis itu kan mirip-mirip. Siapa kamu sehingga ketika berjalan dengan saya tambah kuat. Sesederhana itu aja. Kalau kamu berjalan dengan saya tambah lemah, kayaknya nggak jalan bareng deh, kira-kira seperti itu. Tapi menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Ade tadi menarik. Problem ijazah juga problem buat mereka. Kenapa mereka bilang, kita asli bisa nggak jadi? Gitu loh, kalau yang dipertanyakan saya bisa jadi, harusnya mereka lebih jadi lagi. Artinya bahwa memastikan ijazah itu ya, Bung Refli Harun ya, itu juga menjawab kepentingan mereka karena mereka berjuang bertahun-tahun belajar. Udah asli. Bukan maksud gua. Mereka berjuang untuk ijazah asli. Bilang palsu. Tiap hari kuliah. Tiap hari datang. Tiap hari ketemu dosen. Dimarahin. Ijazahnya asli. Belum lulus. Nanti ijazahnya asli kan? Asli. Pengen ijazah asli atau ijazah palsu? Ijazah udah pasti asli lah. Artinya mereka juga pengen memastikan ijazah pemimpin-pemimpinnya juga asli. Jadi 2 periode merugikan atau enggak bagi seorang Prabowo? Belum dijawab, Abang. Loh kalau itu dijawabnya nanti. Tapi prinsipnya sederhana. Siapa kamu kalau berjalan dengan saya tambah kuat. Kalau dengan berjalan dengan saya tambah lemah, tentu tidak akan saya bawa. Dan secara konstitusional tidak ada kewajiban harus bareng-bareng 2 periode. Secara historis Jokowi juga tidak bareng dengan wakil presiden yang sama selama 2 periode. JK udah 2 periode Bang. Dengan wapres yang sama dalam 2 periode. Iya, JK 2 periode wapres, jadi nggak bisa. Loh, bukan baik, dengan presiden. Saya ke Bang David, kalau Gibran lanjut di 2029, Pilpres 2034, muluskah jalannya kalau pakai skenario seorang Jokowi? Jadi gini, pertama tadi Jokowi menyampaikan statement itu karena gini, sebagai negarawan dan pengalaman panjang beliau, kata saya setiap Jokowi batuk aja itu membuat bereaksi semua para politisi, para kelompok-kelompok organisasi partai dan seterusnya. Nah, jadi gini, Jokowi sebagai negarawan ingin mengatakan bahwa jangan membuat kekisruan di dalam periodisasi Prabowo Gibran karena begitu isu-isu untuk mengacak-acak kepemimpinan duet 2-in-1 Prabowo Gibran ini, maka ini akan pincang pemerintahan ini. Nah itu kan gerakan-gerakan yang ada sekarang itu dibaca secara cerdas oleh seorang Jokowi karena punya pengalaman panjang dan kematangan politik. Luar biasa memang. Kalau mau program-program Prabowo Gibran ini jalan baik, maka jangan membuat kerusuhan, mencoba-coba membangun narasi untuk memisahkan Prabowo. Luar biasa. Semakin takut dia kelihatan, makin takut dipisahkan. Ketika mengikuti skenario semakin seorang Jokowi. Khawatir dipisahkan, nanti nggak berguna lagi. 2 poin, Mbak. Apa? Singkat aja. Darah yang tumpah di demonstrasi Agustus kemarin, 1 poin besarnya adalah kami generasi muda akan terus menuntut pertanggungjawaban negara kepada rakyatnya, baik soal pajak,
baik soal kekuasaan, baik soal produk, undang-undang, kebijakan. Bahasa bayinya gini Mbak, Prabowo Gibran Menteri DPR itu karyawan kita bosnya. Bahkan kita pemegang saham terbesar, karena Gen Z 50% ke atas. Baik. Jadi karyawan mana yang dikontrak 5 tahun, baru kerja setahun, udah minta 10 tahun. Kami nggak ngerti sebagai bosnya kenapa itu bisa keluar sekarang. Oke. Itu aja Mbak. Baik. Kita pengen kembalikan diskursus hari ini negara kembali ke bab kebijakan publik dan kesejahteraan kami sebagai orang-orang muda. Terima kasih. Baik, terima kasih Ferdian, terima kasih Bang Endarsa, Pak Refli, Bang Adian, Bang Freddy, Bang David, Bang Ade, dan juga Pak Gintring. Dengan demikian saudara, saya masih Setarigan undur diri. Sampai jumpa minggu depan di Bola Liar.